Jadi hari ini tuh mama sibuk banget, bener-bener 2 hari ini tuh sibuk banget sama orderan-orderan kue hari ibu. Jadi Nevila nggak terlalu keperhatiin, makanya sekarang mumpung udah beres nih, jadi mama mau bacain dongeng buat Nevila sebelum tidur. Buat menebus 2 hari Mamito sibuk. Mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan Fir'aun dan kaumnya dari kesesatan. Fir'aun adalah seorang raja yang sombong. Ia tidak mau mengakui adanya Allah. Karenanya Allah memberi Nabi Musa mukjizat. Mukjizat itu menjadi bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kebenaran bahwa Nabi Musa adalah utusannya. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang bisa membelah lautan dan merubah menjadi seekor ular. Suatu hari Fir'aun menantang Nabi Musa untuk menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah. Fir'aun pun mendatangkan para ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Para tukang sihir mengubah tali dan tongkat mereka menjadi ular-ular kecil. Atas perintah dan kuasa Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil milik ahli sihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ular raksasa. Ular raksasa itu memakan ular-ular kecil milik ahli sihirnya Fir'aun. Wow, tuh. Jadi ahli sihir pun terkejut karena tipu daya mereka telah dikalahkan oleh Nabi Musa. Akhirnya para ahli sihir itu pun sadar dan beriman kepada Allah. Ayo Nep, bobo. Aduh, sudah 3 buku dibaca dan si Nep masih belum tidur. Ini harus berapa buku yang dibaca? Aduh, mama udah mulai ngantuk nih. Yang ini kodok. Oke. Eyang katak yang bijaksana. Di sebuah danau kecil hiduplah sebuah keluarga katak yang terdiri dari Pak Katak, Bu Katak, si katak kecil, dan Eyang Katak. Sudah beberapa hari ini danau tempat tinggal mereka mengalami kekeringan sebab musim kemarau, sehingga tak ada air untuk minum dan berenang. Wow, di kolamnya sudah nggak ada air karena sudah mulai memasuki musim kemarau. Kasihannya katak. Mereka tidak mungkin tetap tinggal di danau itu, sehingga Pak Katak memutuskan untuk mengajak keluarganya pindah dan mencari tempat tinggal baru. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya keluarga Katak itu menemukan tempat baru berupa sumur yang airnya penuh. Sumur itu berada di dekat sebuah kebun. Hore, senangnya kita bisa minum dan berenang sepuasnya, kata Katak kecil girang. Semua keluarga Katak ikut gembira kecuali Eyang Katak. Kenapa Eyang tidak ikut senang? Tanya Katak kecil. Bagaimana aku bisa bahagia jika semua ini hanya bersifat sementara? Ujar Eyang Katak bijaksana. Maksud ayah apa? Tanya Pak Katak. Begini anakku, bagaimana kita bisa keluar dari sumur ini jika sumur ini tiba-tiba surut? Kata Eyang Katak. Tapi karena terlampau senang mendapat tempat tinggal baru, mereka tidak memperdulikan nasihat Eyang Katak. Hingga suatu hari saat Pak Katak sedang pergi mencari makanan, semua keluarga Katak sedang tidur lelap. Mereka tidak sadar kalau tiba-tiba air sumur pun surut. Beruntung, Eyang Katak membangunkan mereka dan cepat naik ke atas sebelum air semakin berkurang dan semakin sulit keluar dari sumur. Ketika Pak Katak kembali dan mengetahui kejadian itu, ia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Eyang Katak. Udah ternyata. Ingatlah nasihat orang tua dan berpikirlah jauh sebelum melangkah. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi kesimpulannya, kita itu harus mengikuti omongan orang tua ya, selama itu baik, insya Allah. Selesai. Mari kita tengok apakah Nevila sudah tidur. Ting 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 ting.
Ting, 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 ting. Oh no! Bobo Nep. Patahin lagi. Ya udah sok, tapi habis ini harus sudah bobo ya. Kodok lagi. Ih, masa kodok lagi? Yang anjing ya? Anjing dan ayam. Ya. Di sebuah hutan hiduplah seekor anjing dan ayam yang hidup berdampingan. Mereka adalah sahabat setia. Mereka berdua ingin sekali berpetualang keliling dunia. Hingga suatu hari mereka berdua sepakat akan berangkat keliling dunia. Langkah mereka pertama adalah dengan memasuki hutan yang sangat lebat. Sepanjang perjalanan, kedua sahabat itu terus bercanda dan bernyanyi riang, sehingga tak terasa mereka sudah sangat jauh meninggalkan tempat tinggal mereka. Saat malam tiba, mereka berdua sampai di tengah-tengah hutan. Karena sudah petang, mereka memutuskan untuk beristirahat. Saya memilih istirahat di atas dahan kering, sedangkan anjing memilih di lubang kayu besar untuk beristirahat. Mereka berdua langsung mengambil posisi masing-masing. Setelah begitu lelah karena seharian melakukan perjalanan, mereka langsung saja terlelap tidur. Saat fajar mulai datang, ayam yang sudah terbiasa berkokok di kandangnya tak lupa juga berkokok dengan kerasnya. Ia tidak sadar kalau dirinya sekarang ada di dalam hutan. Kukuruyuk, kukuruyuk. Suara ayam terdengar begitu lantang dan diulanginya berkali-kali. Suara ayam yang keras dan lantang membangunkan seekor rubah kelaparan yang sedang tidur tak jauh dari tempat sang ayam. Rubah kelaparan itu langsung bertengger mencari datangnya suara itu. Ternyata ada mangsa di dekat sini, bisik rubah, dan langsung bergerak mendatangi ayam. Rubah yang terkenal licik itu pun mendatangi ayam dan pura-pura baik. Terima kasih ayam, kau sudah membangunkan aku. Melihat kedatangan rubah, ayam pun sedikit gugup. Sungguh suatu kehormatan bagi saya telah kedatangan tamu. Sekiranya adakah yang bisa saya bantu? Ucap rubah berpura-pura baik. Jika engkau memang menawarkan bantuan, bisa kau mengambilkan makanan di dalam pohon itu? Tentu aku akan banyak berterima kasih atas itu, pinta ayam. Rubah licik itu menurut saja tanpa sadar kalau di dalam pohon itu ada anjing yang menunggunya. Saat rubah masuk, maka anjing segera menekamnya. Wow. Selesai. Mari kita tengok apakah Nevila sudah tidur. Wow. Akhirnya Nevila sudah tidur. Jadi mama udah gak usah bacain dongeng lagi. Totalnya tadi udah baca 4 apa 5 buku, Masya Allah, sampai dia tidur kayak gini. Oke guys, segitu aja videonya. Thank you ya. Thank you for watching. Bye bye.